Selamat pagi Kak, gimana kabarnya kakak-kakak sekalian? Baik, terima kasih. Gitu. Baik Kak, puji Tuhan. Baik, Kak. Puji Ya Kak. Tuhan, baik. Eh, jadi hari ini kita akan mendengarkan pembelajaran dari Kamedi seputar public speaking bagi pelayanan anak. Eh, Pertama, saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pakai pantun asik kali ya Kak. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Perkenalkan kakak-kakak sekalian, saya Francisco Kenji dari GKI Serang. Bolehlah kita menumpang mandi. Ya Kak, jadi perkenalkan saya moderator untuk Zoom hari ini dan hari ini udah ada pembicara kita kami di Hari Misa dan sepanjang Zoom ini sampai nanti selesai saya akan menjadi moderator dan nanti untuk sesi tanya jawab saya akan memimpin juga yang akan dijawab oleh Kamedi. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa, kita minta tuntunan Allah. Mari kakak-kakak sekalian, kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa, kami sembah dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, dalam persekutuan cinta kasih kami dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di pada pagi hari ini ya Tuhan. Di hari yang berbahagia ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk belajar ya Tuhan di Zoom ini bersama kami. Mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, sepanjang Zoom ini agar kami boleh belajar, kami boleh memahami, dan kami boleh menerapkan apa yang telah kami pelajari pada hari ini, sehingga hal ini boleh membantu pelayanan kami, untuk memperluas pelayanan kami juga ya Tuhan. Kami mau mohon tuntunan-Mu dari awal sampai akhir, kepada kami juga yang akan menyampaikan materi. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, kepada kami juga, sehingga kami boleh mendengarkan, kami boleh memahami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruhnya hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Kak Medi, waktu dan tempat, silakan. Oke, terima kasih Kak Franz. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Kak Franz. Oke, terima kasih banyak Kak Franz sudah memandu kita. Kakak kita main dulu boleh ya? Saya rindu kakak buka kamera nih. Kita bermain bersama biar saya nggak ngobrol sama tulisan ya. Kakak saya mau ajak main dulu nih. Mari kakak boleh izin buka kamera. Selamat datang Kak Eli dari GKI GMM. Kak Diana GKI CR tuh Cirebon ya Kak Diana ya? Selamat pagi, Kak Medi. Selamat pagi Kak Eli, selamat pagi Kak Ninu. Citra Selamat pagi Raya. Citra Raya. Oke, mantap. Pagi Kak Kak Ima Medi. Kak Ima Ita Simbolon. Kak Juni, Kak Yanti, selamat pagi. Kak Floriani dari GKI Kota Wisata. Wow. Ada siapa lagi nih? Selamat Coba pagi, Kak Medi. saya sapa-sapa dulu. Kak Novia dari GKI Karawaci. Kak Arwinto dari Jembatan Merah ya. Kak Arwinto kayak pernah ketemu saya nih. Selamat pagi Kak, dari Kafein I- Polri Pak. Iya benar, kita pernah bareng-bareng ya GKI Puri. Pernah, terima kasih. Terus Kak Yuni, selamat pagi. Waduh, mirip istri saya namanya Kak Yuni ya. Selamat pagi, Istri Kak. saya namanya Yuni. Kak Carolina Soa Putih. Aduh, beta penggandung ini Kak. Selamat pagi, Kak. Kak Wiwi dari GKI Cibadak. Cibadak Bandung Kah? Cibadak mana nih? Sukabumi, Kak. Oh, Sukabumi. Sukabumi. Oke, aduh, rindu kue balok saya di Sukabumi. Ini rame banget kita pagi hari ini ya. Baik, ini ada Kak Patricia dari GKI Raya, ada Kak Samsung 374. Waduh, kayak merek handphone itu ya. Ya, ada siapa lagi? Kak Lani dari GKI Cikarang, Kak Yudi dari GKI Jember. Waduh, ini seluruh Indonesia kita nih ya. Thank you Kak. Oke, kita main dulu Kakak ya. Kalau saya bilang satu, halo Kak Friska. Kalau saya bilang satu, tangan kanan kakak pegang hidung ya. Ya, kalau saya bilang satu, tangan kanan pegang hidung seperti ini. Oke, kita mulai main ya Kak. Wah, Kak Novia udah langsung pegang hidung aja tuh. Oke, kita mulai. Satu.
Nah, kalau saya bilang 2, tangan kiri di telinga sebelah kanan, Kak. Jadi disilang seperti ini, ya. Oke, ya. Kita mulai lagi ya dari awal. 1, tangan kanan di hidung. Wah, Kak Leli mantap, semangat sekali ini ya. 2, tangan kiri di telinga sebelah kanan. Oh, ada Kak Nino dari Gereja Toraja. Waktu saya bilang 3, Kak, Kakak harus segera pindah tangannya seperti ini. Ya, jadi pindahnya gini ya, Kak. Nah, ya gitu ya. Jadi tangannya bersilih berganti. Ada yang dari hidung. Jangan begini, Kak ya. Ini main aman ini, gampang banget ya. Jadi dipindahin seperti ini. Oke. Mari kita coba. 1, siap-siap. 2, saya kasih musik dulu. Siap. 2, cepet-cepet pindah. 3. Ya, Kak Juni, begini Kak Juni ya. Ya, harusnya tangannya dipindah ya, Kak ya. 3. Iya, lagi 3. Wah, Kak Novia terjadi kebingungan ya. Mana hidung, mana telinga. Iya, Kak Yuni, disilakan. Ini ada Kak Ratna Meriasi. 3. Iya, mantap Kak Erawati. 3. Iya, Kak Ana bingung juga tuh, Kak Ana Hutagaul. Ini ngapain sih Kak Medi pagi-pagi ya? Ya lagi 3. Oke. Waduh, semua pada pinter-pinter nih ya. Tepuk tangan dulu buat semua kakak-kakak. Luar biasa. Oh, ada Kak Fani juga. Halo Kak Fani, tim Bina Warga. Oke, kakak-kakak. Apa yang barusan kita lakukan nyairin suasana aja kakak-kakak, dan saya juga heran, saya baru kenal kakak-kakak tapi langsung pada nurut ya kakak-kakak. Ini Kak Ratna sama Kak Meriasi langsung masih main ya Kak ya. Ya. Nah, kakak-kakak, itulah kekuatan public speaking ya. Kita bisa mempengaruhi orang. Kita bisa mempengaruhi audiens kita. Kita bisa membawa suasana di dalam sebuah ruang, baik ruang online seperti ini maupun ruang onsite. Jadi public speaking adalah sesuatu yang sangat-sangat penting kakak-kakak ya. Yang hari ini kita akan pelajari adalah bagaimana kita menggunakan public speaking ini, atau kalau secara umum public speaking itu bahasa Indonesianya ilmu ya, ilmu untuk berbicara di depan umum. Ya, kira-kira begitu. Jadi seni atau the art of public speaking yang akan kita pelajari, dan hari ini kita akan spesifik tajam khusus untuk pelayanan anak kakak. Secara khusus kelas Madya, bagaimana kita bercerita, mengajar, memimpin acara kepada anak-anak kelas Madya. Nah, saya akan kasih hadiah 3 buku. Saya jelasin dulu hadiah buat 1 pemenang. Saya hanya akan pilih 1 pemenang. Jadi ini Kak Ratna sama Kak Septi, saya berharap tidak terjadi perpecahan ya dalam nanti sesi praktek. Karena mohon maaf, saya akan pilih 1. Jadi saya akan kasih hadiah yang pertama, buku yang pertama itu tentang, semoga terlihat, tentang pelecehan anak, ditulis sama, ini bagus banget, Kak Nurul Komaria. Saya udah baca dan bagus banget, dan saya akan kasih kepada kakak-kakak. Lalu ini ada materi khusus buat kelas remaja. Oh sebentar, ya ini nih. Nah, kelihatan ya. Keluaran dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di sini ada banyak materi-materi dan cukup menarik buat anak-anak kelas tanggung, kelas remaja. Ini karena wallpapernya sama warna, jadi oke, sebentar saya matiin virtual background. Jadi kakak-kakak bisa dapat hadiah ini, dan saya akan kasih buat kakak-kakak yang bisa bersama-sama dengan aku selama sesi ya. Ini bagus banget, keluaran Lembaga Alkitab Indonesia, cukup banyak. Jadi ada buku kedua itu. Buku ketiga adalah bagaimana menjadi orang tua orang tua diskretif di era generasi Z. Ya, jadi ada 3 hadiah buku buat 1 pemenang. Mau kakak-kakak, boleh yang mau buka suara teriak, "Mau Kak Medi!" gitu. Mau, Mau Kak. Mau banget Kak, mau banget. Santai-santai ya. Tidak terjadi. Ya baik, ya kalau udah mama-mama saya sudah takut juga ini ya. Baik. Ini banyak ibu-ibu ini, mohon maaf ya. Baik, kalau gitu syaratnya gampang sekali kakak-kakak. Selama sesi saya cuma minta 1, aktif ya. Yang paling aktif praktek. Saya tidak mau belajar sendiri, jadi saya mau belajar juga dari kakak-kakak. Saya rindu ya kakak-kakak ada ruang-ruang praktek di setiap poin-poin dari materi saya. Saya langsung kasih ruang, yuk siapa yang mau coba praktek gitu. Semakin kakak aktif, saya mungkin akan lihat, dan
Kalau wah ini aktif sekali nih, mungkin susah dikontrol begitu ya, maka dialah calon pemenang untuk dapat hadiah buku. Saya akan kirim kepada kakak-kakak dimanapun kakak berada di Indonesia ini ya. Segera setelah ini, mungkin hari kerja Senin atau Selasa mungkin ya, akan dikirim ke tempat kakak-kakak. Oke, kita langsung masuk ke materi ya Frans ya. Jadi itu hadiahnya, kakak-kakak saya lihat semangat sekali nih semuanya untuk mau hadiah. Baik, nanti saya akan kasih. Frans nanti bantu saya untuk menilai ya, Bro Frans ya. Kita berdua menilai. Frans jadi nggak dapat hadiah. Frans dapatnya ucapan terima kasih aja ya. Salah siapa suruh jadi host ya, tidak jadi peserta. Oke. Baik, kita akan mulai kakak. Saya akan share screen materi saya dan nanti setelah sesi ini saya akan kirim linknya, lalu kakak bisa pelajari apa yang menjadi materi saya. Kita mulai. Jadi, sorry. Nah, ini dia. Ini lagi aja ya? Ingat nggak? Kemarin apa? Iya, ingat kak, ingat. Bocor ya, rahasia rumah tangga itu kedengeran. Oke. Nah, ini dia. Sebentar kakak. Saya stop share dulu. Jadi hari ini saya akan bagikan kepada kakak-kakak pakai presentation. Jadi materinya nggak PPT, tapi nanti saya akan kirim dalam bentuk link. Tinggal kakak buka-buka saja. Dan cukup mudah. Oke. Semoga sudah terlihat Kak Frans. Tinggal saya full screen ini ya. Oke. Apakah sudah terlihat Kak Frans? Sudah terlihat dengan jelas. Sudah ya. Baik. Kakak-kakak kita akan segera mulai. Nanti saya akan tutup materi saya untuk lihat ketika kita masuk ke praktek. Ya, kakak-kakak sekarang sebelum kita lebih dalam, saya rindu di bagian latihan atau praktek. Kakak-kakak sekarang memilih. Ya, kakak siapin bahannya nih. Kira-kira kakak mau bicara tentang apa? Saya kasih pilihan. Kakak mau jadi host, MC sebuah acara, atau kakak mau mimpin games, atau kakak mau mengajar firman Tuhan, atau bacain pengumuman, atau pimpin pujian, atau yang lain. Ya, silakan tulis-tulis di catatan kakak. Mau jadi host kah? Mau mimpin games kah? Mau mengajar kah? Atau bacain pengumuman atau pimpin pujian? Pilih salah satu kak. Lalu kakak mulai tulis-tulis bahan kakak dulu nih. Kakak mau pilih yang jadi apa? Atau yang lain yang tidak saya tulis di sini boleh kak. Kira-kira kakak mau ngapain? Apakah sudah dapat kak? Kakak sudah dapat ide mau ngapain? Coba sambil saya lihat dulu nih. Ya. Wah, saya lihat kakak sudah. Apakah Kak Ranap sudah tulis? Kak Leli sudah? Kak Lani sudah? Kira-kira dapat ide mau ngapain? Kalau sudah boleh kasih jempol kakak. Saya mau lihat buat semua kakak yang sudah. Kak Ima sudah ya? Mantap. Oke, thank you Kak Novia dan Kak Anggi. Oke, saya rindu Kak Novia, Kak Anggi juga praktek nanti ya, tapi jangan berantem gara-gara hadiah, terjadi perpecahan di situ ya. Baik, jangan sampai banting meja ya Kak ya. Oke, Kak Rasmita juga sudah, Kak Krismania sudah. Oke, terima kasih. Baik, sudah banyak yang kira-kira mau ngapain nanti karena akan ada ruang-ruang praktek. Nah, kakak-kakak saya kembali ke materi saya. Jadi kita sudah ada di bagian bagaimana praktek ya, praktis tadi. Nah, kakak selanjutnya adalah kita akan mulai dari awal. Sebentar, saya mulai dari awal dulu. Oke, baik. Saya berharap kakak berani praktek ya kak. Jangan takut kak. Pokoknya ini ajang belajar bersama. Saya tidak akan menilai dalam arti, wah ini jelek nih, ini kurang gitu. Enggak ya kak. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan takut salah kak. Pokoknya kalau bahasa itu sikat aja. Oke, Kak Arwinto pimpin games. Boleh juga kak ya di share di chat. Jadi saya bisa ada bayangan. Baik, thank you Kak Arwinto. Siap, kita mulai ya kak ya. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Why? Kenapa ya? Kenapa kita akan belajar tentang public speaking? Kakak, karena ini sangat-sangat penting. Ini penting banget ya. Dalam kita mengajar anak-anak, penting banget kita memiliki seni berbicara atau memperdalam public speaking ya.
Kakak-kakak, menurut data bahwa 80% ya, cara menyampaikan itu jauh lebih esensi daripada isi yang akan disampaikan. Saya ulang, cara menyampaikan akan lebih esensi, akan lebih menarik 80% dibandingkan isinya. Jadi kalau isinya bagus tapi cara menyampaikannya tidak menarik, maka akan nggak nyampe pesannya. Sayang banget ya Kak ya, kalau pesannya bagus banget, tapi kemudian cara menyampaikannya nggak menarik. Nggak ada delivery yang menarik, lalu ada kekuatan, ada seni public speaking di situ, maka akan menghalangi justru isinya. Berapa banyak Kak, kakak kalau datang ibadah atau ke sebuah acara, kemudian mungkin pengkhotbahnya atau pemimpin acara atau yang ada di depan tuh garing. Maka kita akan cepet bosan ya kayak, udah ngeluarin handphone aja deh, main HP aja deh gitu ya. Karena nggak menarik. Begitupun dengan misalnya kalau sebaliknya ada pembicara yang mungkin isinya biasa aja Kak, tapi cara deliverynya bagus banget. Kalau kakak-kakak pernah lihat di pinggir-pinggir jalan begitu ada orang-orang yang sales ya, yang jualan kayaknya heboh banget, menarik banget, seru banget. Taunya dia jualnya sesuatu yang biasa banget. Malah mungkin banyak yang di pinggir jalan gitu tipu-tipu gitu ya Kak ya, tapi orang mau beli. Kenapa? Karena bagus banget cara deliverynya. Nah, ada beberapa hal yang penting banget kakak untuk kita perdalam bagian public speaking ini. Yang pertama adalah kakak akan jadi sangat skillful. Ya, kakak akan penuh dengan skill berbicara, bercerita, berbagi, ya. Dan penting sekali untuk kakak perdalam public speaking secara khusus buat pelayanan anak. Lalu yang kedua, kita bisa terbangun percaya diri. Kalau yang pertama tadi kita skillful, ya, kakak kita kalau kita kuasai ini, kita sungguh-sungguh pelajari, maka kakak-kakak akan punya skill berbicara yang sangat full. Dan semua bidang apapun di dunia ini kakak itu pasti ada part untuk bicara. Musisi, apapun deh, pasti ada part untuk bicara ya. Lalu yang kedua adalah membangun kepercayaan diri. Kenapa banyak orang nggak percaya diri Kak? Ada banyak faktor. Faktor latar belakang, faktor fisik, merasa kurang fisiknya, lalu akhirnya muncul ketakutan ya. Bahkan juga citra dirinya belum beres ya Kak di hadapan Tuhan ya. Nah, saya berharap kakak di sini punya kepercayaan diri yang ya, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan pilih kita dalam melayani anak-anak, maka itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa, kepercayaan yang Tuhan kasih ya. Percaya diri kakak. Nah, sekarang di bagian 2 ini saya pengen kakak tulis di chat. Kakak, saya pengen kita melihat diri kita sendiri dulu nih Kak. Menurut kakak-kakak deh, kira-kira 3 poin apa yang menjadi kelebihan kakak-kakak? Semua tulis di chat. Wah, coba kira-kira 3 poin apa yang menjadi kelebihan kakak-kakak? Saya pengen lihat bagaimana kakak-kakak melihat diri kakak tuh berharga di mata Tuhan ya, punya kelebihan. Coba apa yang menjadi kelebihan kakak? Cantik, bisa masak. Ya, ini ada Kak Lani percaya diri, Kak Ani percaya diri, Kak Isabella percaya diri. Wah, mantap. Apalagi nih Kak Ninu pede, mantap. Kira-kira apa nih Kak selain percaya diri yang jadi kelebihan kakak? Tangguh Kak Yuni. Waduh, mantap. Istri saya namanya Yuni juga tangguh. Saking tangguhnya saya kadang tergeser ya. Oh ya, jadi curhat saya ya. Oke, lalu ada Kak Teti, baik hati. Kak Novia menarik, ceria, bisa masak. Kak Kristina pegang komitmen. Wow, Kak Ike Mokalu. Wih, Kak Ike. Waduh, ini kakak saya dari Bandung ini. Caring, peduli. Terlihat memang Kak Ike sangat peduli ya. Skillful, Kak Lani, mantap. Tenang pembawaannya, berbicara terstruktur. Mantap Kak Arwinto, bener sih, saya setuju tuh. Pantang menyerah. Kak Yanti percaya diri bisa masak. Waduh, mantap ini. Kak Priscilia. Waduh, ini kita saudara dari Manado ini Dang. Kemarin ulang tahun, happy birthday Kak Priscilia. Mantap. Kak Go, Afi. Pede, ceria, suka anak-anak. Kak Mira tidak sombong, rajin menabung. Kita tepuk tangan dulu nih Kak Citra pede, bisa masak, percaya diri, suka menolong, bisa main musik, perhatian, senang membuat orang bahagia. Kak Melia, ramah, mau belajar, rela dan sabar, peduli, semangat, suka nyanyi, mau terus belajar. Waduh, banyak sekali nih ya.
Kak Lita semangat. Sorry. Kak Yudi ramah dan ceria. Kak Marta GKI Kayu Putih. Kak Marta, ini Kak Marta teman saya bukan ya? Cantik, suka memuji Tuhan, bersemangat. Kak Friska, good listener, mantap, semangat. Kak Pendeta, Ibu Pendeta nih, Pendeta Yuliana semangat. Thank you Bu Pendeta sudah mau belajar. Kak Krismania, Kak Suyanti mau belajar, dan Kak Susi PD, mantap. Nah, kakak-kakak, siapa yang kira-kira mau berbagi boleh ya? Menurut kakak-kakak, kenapa orang-orang tuh nggak percaya diri, Kak? Saya pengen 3 kakak boleh berbagi kah? Adakah yang mau raise hand atau mau buka suara? Kenapa banyak guru sekolah minggu atau di luar guru sekolah minggu gitu ya, pribadi-pribadi yang nggak percaya diri? Bolehkah yang mau berbagi? Silakan, boleh Frans dipandu. 3 kakak. Ini udah ada 1, Kak Satrio, kasih lu. Ada 2 lagi Kak? Yang mau angkat tangan? Ini raise hand Kak? Kak Meli, ini yang angkat tangan Kak? Bukan yang Wah, silakan. mau diangkat tangan nggak? Oh, wah banyak. Pertama ada Kak Satrio dulu. Kurang pengalaman kan? Kurang pengalaman. Thank you Kak Satrio. Bagus banget jawabannya ya. Saya tampung. Yang kedua ada Kak Yudi dari GKI Jember Kak. Silakan Kak Yudi. Terima kasih Kak. Persiapan kurang, lagi sakit. Persiapan Itu aja, Kak. kurang, Makasih. lagi sakit. Baik, lagi sakit dan kasih. persiapan kurang. Thank you Kak. Yang ketiga Next. ada Kak Wiwi dari GKI Cibadak. Mangga, Kurang Kak persiapan, Kak. Kurang persiapan ya. Siap. Thank you Kak. Masih Kak ada Frans ini ada 3 juga lagi nih. beberapa ruang di chat ya pada menjawab ya. Oh ya, ada juga Kak. Ada 3. Dan ini masih ada 3 yang raise hand. Lanjut aja kita Kak. 3 lagi nih. Siap, boleh. Boleh. Ini ada 4 Kak. Kak Kristina Boleh, dan nggak GKI Kayu apa-apa. Putih. Silakan. Karena dari kecilnya mungkin dapat perlakuan yang beda dari orang tua, jadi pas ada rasa minder gitu dari kecil, Kak. Baik. Terima kasih Kak. Bener banget itu ya. Berpengaruh juga ya pola asuh. Next. Ada Kak Yanti Sinta Murni ya. Silakan Kak Yanti. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Itu karena pernah dianggap buruk atau jelek pada saat dia membawakan sesuatu, sehingga ketika dia mau sehingga dia membawa percaya dirinya dia jadi down gitu pada. Oke. Thank you Kak. Nice. Next ada Kak Yuni Satyawati. Silakan Kak. Kak Yuni, Ini Kak, silakan. ya. Ini Kak, kadang-kadang orang sudah ada mindset dulu gitu bahwa aku nggak mampu nih gitu. Jadi ngeblok dirinya sendiri sehingga rasa percaya dirinya nggak muncul. Ya. Thank you Kak Yuni. Nice. Wah, menarik nih. Ini yang angkat tangan terakhir ada Kak Leli dari GKI. Silakan Kak Leli. Iya, mungkin ada dari perasaan takut tidak berhasil, takut diketawain dan malu. Takut ya Kak Leli ya. Iya. Terima kasih Kak Leli. Mantap. Cukup bervariasi dan benar-benar semua ya Kak Frans jawabannya. Ada lagi mungkin Kak Sri tadi mau bicara? Mangga Kak. Enggak. Oh enggak, baik. Saya pikir kakak mau bicara. Oke, baik. Nah, cukup banyak juga kakak-kakak di chat Kak Frans ya. Coba saya sambil baca. Jadi, merasa kurang skillful biasanya kata Kak Endang. Lalu kata Kak Ani tidak percaya diri biasanya karena minder dan merasa tidak bisa. Tapi percaya bahwa Tuhan pasti memperlengkapi. Langsung dikasih solusi sama Kak Ani ya. Lalu Kak Amelia merasa dinilai orang. Kak Marta karena pola asuh yang sering diintimidasi dan disalahkan. Jadi
memang berpengaruh juga Kak ya, masa-masa lalu, pola asuh dan lain-lain. Lalu Kak Lisa, takut salah, perlu adaptasi Kak Tiffany. Kak Puput kurang jam terbang, jadi minder sama yang senior. Siap. Kak Go, kurang persiapan, trauma, kurang pengalaman. Kak Sulina tidak percaya diri karena melihat teman-teman lebih baik darinya. Ya, dari latar belakang pendidikan dan suara yang tidak bagus. Kok mama punya hilang? Kenapa Kak Tang? Saya lanjut ya Kak ya. Lalu lihat ada yang hebat jadi nggak berani tampil karena sering membandingkan dirinya dengan orang lain Kak Meli. Terakhir Kak Lani, nggak biasa bicara di depan umum. Baik Kakak, jawaban-jawaban yang bagus banget dan saya sering juga ketemu dan mungkin kita mengalami hal-hal yang disampaikan tadi. Nah kakak-kakak, saya nggak akan bahas soal bagian percaya diri lebih panjang, tapi begini, sebagian besar yang terjadi ketika kita mau bicara itu dikelolanya di sini Kak, di pikiran, ya, di mindset. Dan akhirnya ada satu kata yang cukup harus kita sama-sama perangi, yaitu asumsi. Asumsi adalah sesuatu yang belum terjadi tapi kita udah pikirin di sini. Saya nggak bahas dulu pola asuh ya, tapi kita bicara mindset dulu. Jadi sebenarnya kita melihat diri kita sendiri, kita terkurung pada mindset, akhirnya ngebandingin dan lain-lain. Kakak-kakak percayalah, dalam Kristus semua itu bisa dipulihkan. Prosesnya beda-beda setiap kita, betul ya? Tubuh jiwa roh, proses perjalanan kita beda-beda. Tapi satu yang saya mau kasih tahu bahwa setiap kita ketika kita dipercaya sama Tuhan untuk melayani anak-anak, kita harus make sure beres citra diri kita, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Hilangkan semua asumsi yang belum tentu terjadi Kak. Aduh nanti anak-anak ketawain, nanti teman-teman ngomong apa, itu kan belum terjadi. Dan sebenarnya di sini kuncinya. Tapi kalau kita mau lawan itu dengan percaya bahwa ada Tuhan dalam diri kita dan Tuhan akan mampukan kita, maka kita bisa melewati itu kakak-kakak. Jadi pedelah, percaya dirilah bahwa Tuhan sudah memilih kakak-kakak. Prosesnya beda-beda setiap kita, tapi saya berharap jangan terlalu terkurung sama mindset. Kakak lebih hebat dari apa yang kakak pikirkan. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi selama Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani anak-anak, kalau di orang-orang di Papua suka bilang itu gas, sudah hajar Kak ya, karena pasti Tuhan akan mampukan. Sedikit saya akan berbagi kakak-kakak. Jadi beberapa kita kalau melihat dari perjanjian lama gitu ya, bagaimana Tuhan memilih Yeremia, Yesaya, Musa, banyak sekali nabi-nabi Tuhan yang Tuhan pilih itu selalu melihat ke dirinya sama tuh mindsetnya. Aduh Tuhan, aku kurang cakap bicara, aku selalu melihat dirinya negatif ya. Waktu Yeremia dipilih Tuhan, kamu akan saya pakai Yeremia. Wah bener-bener nubuat Tuhan, apa yang Tuhan kasih tahu gitu ya, maksudnya ke Yeremia luar biasa. Tapi dia melihat dirinya kurang terus. Padahal sebenarnya kita luar biasa Kak. Jadi kita harus percaya diri karena Tuhan yang akan mampukan kita. Itu bagian nomor 2, kita sudah panjang banget ini ya Kak ya. Jadi saya berharap di bagian ini kakak clear dulu nih Kak. Ya kalau ini udah beres maka kita nggak usah takut. Jadi sama seperti gini Kak. Saya satu kali kesempatan ke Dufan ya. Lalu naik satu wahana kora-kora. Saya takut banget waktu ngantri kakak. Tapi kemudian begitu saya melawan ketakutan itu, saya jadi nagih Kak. 4 kali saya naik kora-kora sambil teriakan ya. Orang Sunda bilang gogoro gitu ya. Tapi saya melawan itu. Nah itu kekuatan saya sendiri. Bayangkan kalau ada Tuhan yang bisa memampukan kita. Jadi mulai hari ini Kak, nyambung nih sama nomor 3, ajang latihan ya kakak-kakak. Jadi ketika kita dapat kesempatan melayani, itu ajang untuk kakak-kakak latihan. Tadi ada yang jawab soal jam terbang kurang. Kalau gitu perbanyak jam terbangnya Kak. Semakin sering maka akan semakin terbiasa. Semakin terlatih, semakin terbiasa, akan semakin ahli di bagian itu Kak-kakak. Oke? Amin ya. Kita move on ya Kak ya. Jadi Kak-kakak harus sadar bahwa pelayanan anak atau public speaking ini penting, akan menambah skillful kita. Lalu kita akan makin percaya diri. Dan saya berharap kakak beres di bagian ini bahwa kita berharga bukan karena apa kata orang. Kita berharga bukan karena fisik kita Kak, tapi berharga karena Tuhan Yesus sudah tebus kita di kayu salib dan harga kita mahal banget, darah Tuhan buat kita semua. Oke? Nah, lebih dalam lagi kakak-kakak, ketika kakak-kakak perdalam, ini akan berguna untuk kakak-kakak misalnya jadi MC.
Kakak mau nge-MC di gereja, mau jadi moderator, bercerita firman Tuhan, pidato, ya, mimpin rapat, ceramah, atau mau jadi komika atau apapun, ini menolong sekali, Kak. Kakak. Jadi public speaking ini akan berguna. Saya tuh berbagi aja, Kak, ya. Saya tuh full time saya melayani anak-anak sebagai hamba Tuhan khusus anak. Tapi saya punya sampingan, Kak. Saya punya usaha sampingan yaitu nge-MC. Ya, saya suka nge-MC wedding, Sweet 17, nge-MC ulang tahun anak, dan saya patok cukup mahal kalau untuk nge-MC seperti itu. Lumayan loh, Kak, hobi yang dibayar. Gitu ya. Nah, gitu, Kak, Kakak. Jadi saya berharap siapa tahu, Kak, Kakak bisa memperdalam dan serius di bagian ini. Ya, sekarang kalau kakak-kakak lihat banyak online ya, TikToker, Shopee Live, itu semua mengandalkan bicara dan mereka dibayar untuk bicara. Jadi ajang latihan, Kak, ya, pelayan anak kakak. Terus mulai hari ini coba ngomong ke koordinatornya, siapa gitu ya, Besti, jadwalin aku deh mulai hari ini ya. Perbanyak latihan, perbanyak ngajar, maka itu akan menolong setiap kita ya. Itu di bagian why, kenapa ya, kunaon ya, why, mengapa kita belajar tentang public speaking untuk pelayan anak ini. Sekarang kita masuk ke what, atau apa sih itu public speaking. Nah, kakak-kakak, public speaking secara gampang adalah ilmu untuk berbicara di depan umum. Ya, ini pelajaran atau ilmu untuk kita belajar bicara di depan orang. Ya, semacam apa ya? Kalau saya bilang kayak amunisi kita, Kak. Ini kayak senjata kita untuk bicara di depan umum, ya. Dan ini penting sekali kita memaksimalkan dalam kita melayani anak-anak. Nah, kakak ini juga kalau kita lihat sejarahnya sedikit, kakak. Sejak kapan sih ini dimulai? Ini dimulai dari 452 sebelum Masehi. Zaman itu dia sebutnya retorika, berkembang retorika, makanya ada khotbah di situ dan lain-lain. Jadi sedikit sejarah. Lalu ini manfaatnya apa buat kita? Ini bisa mengubahkan kakak-kakak. Kita bisa mengubahkan anak-anak yang kita ajari. Bahkan mengubahkan diri kita. Dari yang istri saya itu, kakak saya kenal istri saya namanya Yuni juga ya. Tadi ada kakak namanya Yuni. Dari pendiam yang gak bisa ngomong. Saya kenal dia dari pendiam yang gak bisa ngomong 4 tahun lalu. Sekarang beberapa bulan lalu tuh, 2 minggu lalu istri saya khotbah di umum online. 20 menit. Dan itu jadi sebuah pengalaman yang wah, saya lihat pun sampai banyak yang puji gitu ya. Pak Gembala sampai ngomong, waduh bagus banget dan lain-lain. Dan saya melihat proses mau belajar itu lebih penting, Kak. Catat ini baik-baik, kakak yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada itu tidak mau. Saya ulang ya, tidak ada yang tidak bisa, yang ada itu tidak mau. Bukan sebenarnya kakak bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Waktu kakak mau coba, pasti akan bisa, karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kakak bisa. Ya, Kak ya. Coba saya mau lihat kasih love nih yang mau terus, yang mau dulu, yang mau dipakai sama Tuhan lebih dahsyat lagi. Kasih love coba. Saya mau lihat dulu nih. Ya, boleh kasih love. Yang mau dulu aja, Kak. Waduh, banyak nih. Jangan bilang nggak bisa dulu ya. Mau dulu, pasti Tuhan akan mampukan setiap kita. Oke? Lalu yang kedua, kita bisa menginspirasi, Kak. Kita bisa inspiring people dari apa yang kita lakukan. Dari kita ngajar, dari kita berbagi. Bahkan, Kak, tanpa sadar banyak anak sekolah minggu mau jadi guru sekolah minggu karena lihat kakak guru sekolah minggunya. Kakak menginspirasi, ya, menginspirasi. Dan yang ketiga adalah kakak bisa menguatkan lewat firman Tuhan, lewat apapun yang kakak lakukan, itu bisa menguatkan anak-anak yang kita layani. Oke, Kak, sampai di why dan what kita nangkep ya, Kak. Coba yang sampai di sini masih bersama dengan saya kasih jempol. Oke. Oke, banyak nih. Coba saya lihat nih yang kasih jempol, banyak kah, Kak Frans? Banyak ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke ruang-ruang praktek. Siap kakak-kakak? Waduh, saya mau ngingetin lagi nih. Coba yang mau jadi host, mimpin games, mengajar, bacain pengumuman, pimpin pujian, atau yang lain boleh ready ya, siap-siap ya. Karena kita akan banyak praktek abis ini. Oke, kita masuk ke how sekarang. Nah, tips atau bagaimana nih Kak Medi untuk bisa bicara di depan anak-anak. Kita masuk ke poin-poin, Kak. Yang pertama saya kasih poin connect. Yang kedua saya kasih poin bagaimana mengatasi rasa gugup. Lalu yang ketiga bagaimana soal materinya nih.
lalu bagaimana bahasa tubuh, bagaimana untuk menciptakan humor, bagaimana untuk proses latihan, bagaimana kita semangat, lalu kita masuk ke hal teknis, lalu bagaimana kita relevan dalam kita mengajar. Jadi ada beberapa tips, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tips buat kakak-kakak bagaimana kita memaksimalkan public speaking kita. Kita mulai dari yang connect. Kakak-kakak, ada satu part, ada satu istilah, yaitu mengenal dan dikenal. Ya, saya berharap kita merenung di bagian ini, mengenal dan dikenal. Kakak-kakak, poin yang pertama dalam kita mau ngajar anak-anak atau ngajar siapapun atau bicara di depan siapapun, yang pertama, kita harus kenal audiensnya. Kita harus tahu dulu nih audiensnya siapa nih ya. Kalau kelas media kita sudah tahu, oke, kelas media adalah usia yang dia udah bisa abstrak, dia sudah bisa pemaknaan, dia udah bisa lebih dewasa, mau masuk ke masa remaja, udah kelas besar 4 sampai 6 atau ke teens ya, 1 SMP ada juga kadang masuk, atau kelas 3 kadang beberapa kelas terpaksa harus join, tapi sudah mulai bisa kita artikan kelas yang sudah mulai dewasa. Jadi kita harus kenal siapa yang kita ajar ya. Beberapa waktu lalu saya nge-MC Sweet 17. Oke, saya harus pakai bahasa yang nggak bisa adik-adik. Hai adik-adik, selamat datang di Sweet 17. Nggak cocok ya. Apalagi saya pakai pola TK begitu. Halo adik-adik semuanya. Waduh, dianggap ngapain sih kakak itu, aneh banget ya, lebay banget gitu ya. Nah, jadi saya pakai istilah guys. Karena di Jakarta jadi guys sama UI. Guys, oke, you boleh duduk semuanya di sini guys, bestie dan lain-lain ya. Saya pakai istilah-istilah yang lagi kekinian, kadang yang lagi viral di TikTok. Saya mencoba mengenali generasi yang saya layani. Bercanda ya, yang gitu-gitu, dan pada ngakak tuh Kak. Sweet 17 pada ngakak, padahal gapnya jauh banget. Mereka umur 17, saya udah 40 tahun. Waduh, puji Tuhan nih masih bisa cair juga gitu. Dan penting untuk kita mengenal audiens yang kita layani. Kalau saya ngajar di Papua, guru-guru sekolah minggu di Papua, berarti itu saya logat itu harus logat Papua Kak. Kakak-kakak dong di sini paling semangat Pica memang. Ya, jadi saya pakai logat Papua dan itu akan masuk Kak. Dan mereka akan, waduh ini Kakak Medi ini dia logat Papua Jadi masuk karena saya pakai bahasa dari audiens yang saya ajarkan. Jadi penting kita mengenal audiens yang kita ajarin. Nah, saya lebih dalam lagi Kak ya. Selain mengenal, kakak-kakak juga harus dikenal sama anak-anak. Kalau kita hanya ngajar tanpa ada koneksi Kak, catat ini baik-baik. Waktu kita ngajar tidak ada koneksi, kita hanya terjebak di ritual ibadah hari Minggu. Ya udah deh, yang penting ada ibadah. Jangan sampai, jangan-jangan kita ada di momen atau di value yang cuma tempat penitipan anak. Ya, tempat penitipan anak kita nggak perlu kenal dekat sama penjaganya. Penjaga daycare-nya kita nggak perlu kenal dekat. Udah titip anak saya, and then saya bayar pulang. Gitu kan? Kan mirip-mirip ya Kak ya. Orang tua datang kasih persembahan, nitip anaknya, beres itu pulang. Jangan sampai seperti itu. Gereja adalah sarana di mana anak-anak ada proses mengenal dikenal. Oh, saya tahu nih kakak yang ngajar. Saya kenal Kak Ike. Saya kenal Kak Yuni. Saya kenal Kak Priscilia. Ada hubungan di situ. Nah, kakak-kakak saya berharap ini menolong kita untuk, oh iya ya, cari tahu audiens yang kita ajarin. Kalau anak-anak di special needs gimana? Ngomongnya harus pelan-pelan dan diulang-ulang. Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus sayang kamu. Wah, coba sama-sama. Tuhan Yesus. Ada pengulangan. Pelan-pelan dan pengulangan. Ya, kalau audiensnya anak-anak special needs. Nah, kakak-kakak, beberapa tahapan penting waktu kita mau masuk dalam proses mengenal dikenal. Yang pertama adalah minimal kakak sebut nama Kak. Sebut nama anaknya. Jangan, halo adik-adik semua, adik-adik Pokja kayu putih gitu ya, dipukul rata umum. Kamu siapa yang baju hitam? Hai baju hitam. Waduh ya. Sayang ya Kak, kalau bisa sebut nama. Hai Brian, Jessica apa kabar? Mama di mana sayang? Oh mama lagi ke sana. Oke. Ada koneksi di situ, connect. Kakak-kakak dosen saya
saya lagi ngambil kuliah di Bandung ya, dan dosen saya pernah berkata begini, bagus banget beliau ngomong. Kalau kita ngajar tidak ada proses mengenal dikenal, lalu cuman lewat begitu saja, waktunya sayang, dia bilang. Dalam kita mengajar, mendidik anak-anak atau mengajar jemaat atau siapapun yang kita ajarkan, make sure itu ada kesan di situ. Ada proses koneksi di situ. Wah, itu bagus banget. Dan saya jadi mikir, iya ya. Orang ingat apa waktu kalau kakak ngajar? Nah, itu penting banget tuh. Jangan-jangan, aduh saya nggak ingat apa-apa kalau kakak itu yang ngajar. Waduh, saya berharap tidak ada di sini ya kak ya. Kata dosen saya begini, Ibu Tan Gyok Lee. Beliau S3 di Biola University di Amerika. Beliau ngomong gini, kita manusia ya kak, setelah kita dipanggil Tuhan gitu ya, meninggal. Menurut data, itu setelah 3 bulan orang akan lupain kita. Orang akan lupain ya. Ya udah, sudah berpulang ke rumah Bapak, selesai. Tapi yang akan diingat adalah karya yang kita buat. Pengalaman kita menyentuh hati orang-orang yang kita ajarkan. Dan penting sekali untuk minimal menyebut nama. Lalu kita mulai tahu kebiasaan anak itu. Kesukaan anak itu apa? Oh, si Brian tuh sukanya permen lollipop misalnya. Jadi waktu kakak ngajar ketemu dia, kasih permen lollipop. Bangun koneksi, bangun hubungan. Nah, lalu kemudian kalau kakak bisa lebih dekat lagi, ada latar belakang. Kakak bisa tahu, oh Kak Medi nih dia iya memang pelayan anak, oh dia tinggal di Bogor. Iya latar belakangnya dia memang pelayanan anak dan seterusnya. Cari tahu ya. Dan bersyukur kalau kakak-kakak di gereja punya data anak ya. Dan ini akan menolong Kak. Jadi ternyata public speaking itu sangat-sangat dalam. Perlu dibangun dulu ya, sebut nama anak, ada icebreaker dulu di situ. Lalu dan dari semuanya adalah kakak bangun hubungan sama anak-anak tersebut. Ada hubungan yang dibangun. Kak, saya kasih contoh ya. Kita kalau punya teman, punya sahabat ya, kakak pasti di sini punya teman, punya sahabat. Semakin hubungannya dekat sama sahabat kita atau teman kita atau pasangan kita begitu ya. Kakak mau ngomong apa saja, mau nyuruh apa saja, pasti nurut orang-orang terdekat kita. Nangkep ya kak? Karena sudah ada koneksi. Bahkan beberapa yang sahabat dekat, panggilannya tuh panggilan yang kayak udah sangat akrab gitu ya. Kayak saya sama Pak Hendra sudah akrab, udah tinggal Kak Hen. Kadang nggak perlu bicara, Kak Hendra udah tahu, oh ya maksud Kak Medi ini kan. Karena ada koneksi. Saya mau minta tolong Kak Hendra pun enak. Karena sudah ada koneksi. Kak Hendra, minta tolong nih Kak. Aduh saya butuh Gemas Games nih Kak. Boleh tolong kirim kah? Oh siap Kak Medi, aman. Kak Hendra langsung kirim. Minta tolong Kak Fani atau Kak Frans atau Kak Anggi dan lain-lain. Tim Bina Warga. Karena sudah ada hubungan. Bayangkan Kak, kakak nggak kenal orang, terus kakak nyuruh. Saya nggak kenal nih siapa, Frans nih baru kenal. Frans boleh isiin aku kuota, pinjam 100 dong Frans gitu ya. Misalnya gitu. Frans dalam hati, ini siapa nih orang? Pasti akan ada tembok yang dibangun. Begitupun dengan anak-anak Kak. Kalau kita nggak kenal anak yang kita ajar, akan ada barrier di situ, akan ada tembok. Jadi Kak, usul saya waktu kakak mau ngajar, sudah kenal anak itu. Bangun hubungan dulu sama anak itu. Ya, ada relasi-relasi di ruang jam ibadah yang kakak bergaul sama mereka. Sampai di mana ukurannya? Sampai di kakak ada keterbukaan dengan orang tua. Tim pelayanan guru sekolah minggunya juga dekat dengan tim orang tua. Ada hubungan yang baik untuk kita ingin mendidik anak-anak kita di gereja kita yang Tuhan percayakan. Gitu ya kakak ya. Sampai di sini saya berharap kakak masih bersama dengan saya. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi Kak. Jadi penting kita proses mengenal dan dikenal. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian gugup. Nah tadi tuh, aduh kenapa nggak pede ya? Kenapa nggak bisa pede tadi tuh? Banyak yang jawab karena nggak persiapan. Nah kakak-kakak, saya puji Tuhan dapat kesempatan keliling ke beberapa tempat di Indonesia ini. Dan saya melihat Kak ya, salah satu kelemahan kita sebagai guru sekolah minggu, catat ini baik-baik, kurang persiapan. Itu kelemahan kita dan kita harus bertobat sama-sama ya. Nah kakak, kita harus punya kelas persiapan. Di satu gereja di Papua Barat ya, GKI Tanah Papua di Sorong, itu mereka habis ibadah minggu makan siang,
atau bahkan sebelum makan siang itu ada kelas persiapan setelah ibadah minggu. Lalu bagi kelompok-kelompok kecil dan benar-benar latihan ngajar. Ya, bersyukur di GKI kita tuh punya persiapan guru sekolah minggu kerjasama dengan YKB dan Bina Warga. Dan ini menolong sekali untuk kakak proses menguasai materi. Nah sekarang saya berharap kakak kan sudah pilih nih mau ngapain nih ya. Saya kasih waktu 5 menit, coba kakak oret-oret dulu, tulis-tulis, bikin poin-poin. Kira-kira kakak mau ngomong apa aja. Anggap aja nanti kakak ngomong 1 menit ya, kita akan praktek. Saya berharap ada perwakilan dari kakak karena ini banyak banget 159 ya, nggak mungkin semua, jadi paling mungkin ada 20-an kakak, 15 sampai 20 kakak akan praktek kalau masih ada waktu ya Kak Frans ya. Nah sekarang kakak coba tulis materi kakak, dioret tuh opening. Saya mau kayak tadi tuh Kak Frans openingnya pantun, pasti udah disiapin tuh sama Kak Frans. Sekarang kakak mau nyapa anak, openingnya apa ya, lalu gimana kakak mau menguasai audiens itu, boleh dioret-oret 5 menit, saya kasih ruang waktu 5 menit. Kakak sekarang boleh tulis, silakan ya, persiapan di kertas, bikin isi kata-kata materi yang kakak mau sampaikan. Oke, saya kasih waktu 5 menit, boleh silakan menulis alur-alur poin yang akan kakak saya sampaikan nanti. Selamat mempersiapkan 5 menit. Adakah yang sudah selesai? Boleh berbagi poin-poinnya dulu Kak. Mau ngapainnya? Mari silakan aktif. Boleh langsung raise hand dan unmute. Adakah? Atau masih mencatat-catat ya? Menyapa anak. Oke, dari Kak siapa nih? Terus tanya siapa yang ulang tahun. Sebentar, ini Terus dengan Kak siapa yang bicara Kak? Saya nggak lihat. Sri Widiati dari Kak GKI Sri. Pengampon. Baik Kak Sri. Ya, gimana menyapa anak? Kemudian tanya siapa yang berulang tahun dan kita akan menyanyi bersama. Oke, kakak MC ulang tahun berarti ya. Thank you, matur nuwun Kak Sri. Mantap. Baik, ada lagi. Di sini ada Kak Novia, Julia, Amel, Adit. Wah, makin seru nih persaingannya demi buku. Silakan, Bro. Sis. Siapa yang mau berbagi? Saya boleh, Pak. Boleh, Kak Tang, silakan. Saya dari Gereja GKI Penjagaan. Pertama-tama, saya akan menyapa anak. Terus saya akan tanya, gimana kabarnya hari ini? Terus gimana kabar kamu selama seminggu ini? Bisa cerita gak ke kita gitu loh. Jadi kita akan mulai dengan pembicaraan gitu aja gitu dulu. Baru nanti kita akan masuk ke sekolah minggu. Jadi saya biasakan menyapa anak sekitar 10-15 menit dulu. Tiap anak itu kita tanyain. Baik. Thank you Kak, mantap. Terima kasih. Ada lagi? Ini Kak Yudi. Halo Kak, Assalamualaikum.
Silakan Novia. Halo Kak. Oke, ceritanya kita lagi mau mulai ibadah. Biasanya kita kalau sebelum mulai ibadah ada ice speaking. Katanya mereka semua adik-adik ya. Kakak-kakaknya adik-adik. Oh, langsung praktek. Boleh langsung, silakan. Bikin kayaknya semangat ya hari ini ada apa ya? Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oke, kalau misalnya itu kakak mau kita main ya. Caranya gampang banget. Angkat dulu kedua tangan kita. Kakak Bella bilang tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Kakak Bella bilang tepuk kosong. Kalau balik tepuk tangannya. Gampang ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk kosong. Ya bagus. Kurang lebih kayak gitu Kak. Oke Novia, mantap. Seru banget ya kalau rame-rame gitu. Thank you Novia. Oke, ada lagi Kak Yudi dari GKI Jember, boleh? Terima kasih Kak Medi, terima kasih Kak. Pertama, quick observe. Jadi saya lihat sebelum greeting, quick observe. Saya lihat mungkin ada perbedaan potongan rambut, baju baru, atau mungkin ada yang lagi sedih muka. Nah, itu greetingnya saya memakai bahan itu. Kemudian menyapa biasa, lagu pembuka, doa pembuka, baru pujian, doa firman, baru firman. Terima kasih. Wah, mantap. Jadi langsung jelas liturginya detail ya Kak Yudi. Thank you. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjut ya Kak ya. Saya berharap kakak juga sudah mencatat apa yang akan mau disampaikan dan tadi bagus ya. Bagus. Saya senang melihatnya ya Kak Frans. Oke. Baik, saya akan lanjut lagi kakak. Ternyata waktu kita cuma sampai 10.30. Oke, jadi kuasai materi yang kakak akan sampaikan, maka itu akan menolong untuk kakak santai waktu pelaksanaannya, nggak gugup. Lalu banyak latihan, ya, dan kemudian dalam proses ini kakak atur nafas, ya, biar nggak gugup. Tarik nafas dulu, buang, ya, biar nggak gugup. Tarik nafas lagi, buang lagi. Latihan menolong untuk kakak nginget materinya, ya, praktis, latihan, praktek. Direkam di cermin, direkam sama teman, perlu ada latihan dan itu bagian dari persiapan ya. Saya berharap kakak sudah punya alur poin, catatan poin dalam bagian materi karena nyambung nih ya. Kakak mulai bikin alurnya, tulis poin-poinnya lalu baca minimal 3 kali. Termasuk teks Alkitab Kak. Ya, dalam kelas persiapan kakak mau baca firman Tuhan apa? Baca teksnya minimal 3 kali, diulang lagi sampai kita kuasai. Bikin alur, tulis poin-poinnya 1, 2, 3, 4. Bikin Kak, itu akan menolong. Lama-lama Kak, kalau saya tuh sudah ada di tahap ketika dapat teks, saya masih tetap nulis, tapi peramuan kreativitasnya atau gimmicknya saya udah di kepala aja tuh. Oke, ini saya akan gini, ini akan saya gini, ini akan saya gini. Karena jam terbang, ya. Perlu latihan. Ya, ini menolong supaya kita bisa menguasai materi. Sekarang kita banyak praktek nih Kak. Kita akan mulai dari mata. Ya, kita akan mulai dari mata. Oke. Sekarang coba kakak matanya dibuka lebar. Saya pengen lihat. Ya, matanya dibuka lebar. Oke. Ya. Nah, salah satu yang penting waktu kita ngajar adalah mata ini Kak. Ini harus berani lihat mata audiens. Kalau online gini kita harus berani lihat kamera ini. Ini saya lagi lihat kamera. Di balik kamera ini kalau pada prinsip online, di balik kamera itu ada jiwa yang harus kita sampaikan firman Tuhan. Ada jemaat Tuhan, ada anak-anak. Sekarang ada kakak-kakak guru sekolah minggu. Lewat satu kamera ini ada ratusan kakak-kakak yang sedang belajar bersama saya. Jadi jangan kalau kakak ngajar online, selamat pagi semuanya, ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Ya, nah kita ya jangan begitu ya Kak ya. Harus berani lihat kamera. Kalau onsite langsung lihat mata. Hai, selamat pagi adik Yanti, selamat pagi adik Leli, selamat pagi adik Citra. Lihat matanya ya. Hari ini jadi jangan lihat ke tembok atas ya. Jangan lihat ke lantai bawah, jangan lihat ke karpet, cicak apalagi ya. Jangan.
adik-adik kapan Tuhan Yesus datang gitu ya. Jangan ya. Berani lihat mata dari si audiens ini. Itu akan menolong. Oke, itu untuk bagian yang pertama ya. Lalu yang kedua, muka. Muka kita harus ekspresif, Kak. Adik-adik, waktu Tuhan memilih Daud, wah di situ Daud berani untuk mengalahkan Goliat. Goliat datang adik-adik, wah, ekspresi kita harus total. Kalau harus ekspresi sedih, ekspresinya sedih, Kak. Seperti ini nggak apa-apa. Adik-adik, perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. Mereka sedih karena Tuhan Yesus sudah disalibkan. Tapi waktu mereka sampai ke kubur itu, adik-adik, mayatnya sudah tidak ada. Waduh, ya. Jadi ekspresi sedih, perubahan dari yang tegang, marah, atau apapun itu kita harus all out. Oke? Sekarang saya pengen lihat ekspresi-ekspresi dari kakak-kakak yang ada di sini dulu nih. Sebentar, saya fullkan dulu nih. Boleh munculkan mukanya ya, kakak-kakak ya. Kita mulai dari ekspresi marah, oke? Sambil berdialog ya, kakak sambil berdialog. Apa aja terserah. Misalnya, adik-adik, Tuhan Yesus marah waktu mereka berjualan di depan bait Allah. Ekspresi ya, jadi mata sama jadi ekspresi itu tuh melibatkan emosi, Kak. Teman saya guru teater bilang ada emosi ketika kita berekspresi, jadi pesannya akan nyampe. Oke, sekarang ekspresi marah ya, Kak ya. Kayaknya ini nggak terlalu sulit ya buat mama-mama ya. Nggak bercanda, Kak ya. Oke, siap. Kamera, begitu saya bilang action sambil dialog marah. Kalau bisa buka video biar kita bisa kelihatan ya. Oke, kamera, rolling, action. Kak Eli bagus banget. Bisa spotlight nggak, Franz? Aku nggak bisa spotlight nih karena Kak Franz, karena aku bukan co-host. Boleh spotlight yang bagus-bagus ekspresinya. Eli. Tahan. Coba ekspresi kita spotlight. Yes. Spotlight Pro. Wah, bagus-bagus nih. Kak Susi juga lucu marahnya. Kak Christine galak banget nih. Bagus nih ekspresinya. Total. Kak Hapsari juga. Kak Suyanti. Waduh. Kak Wiwi mantap. Kak Yanti Sinta Murni tuh bagus banget. Kak, siapa lagi nih? Coba. Kak Krismania senyum aja ya marahnya ya. Iya, sangat lembut marahnya. Oke, tahan Kak ya, pertahankan marahnya ya. Sudah spotlight, Bro? Boleh gini. Ya, sambil pilih-pilih nama ya, mana yang paling bagus. Nanti kita akan pilih, siapa tahu dapat hadiah. Oke, sekarang ekspresi sedih ya, Kak ya. Ya, Novia, Julia, Amel, Adinda juga tuh geng di situ ya. Ekspresi sedih, siap. Kamera, rolling, action, sedih. Adik-adik sambil ngomong. Wah, Kak Arwinto mantap. Kak Devina mantap. Kak Kristina bagus banget, GKI Kayu Putih. Kak Susiana. Waduh, mantap banget. Kak Ratna sama Kak Miriasi. Kak Yanti sedih banget. Wah, ini lucu, bagus banget. Kak Leli juga, nice. Oke, sekarang ekspresi tegang, Kak. Jadi kalau cerita Alkitab lagi klimaks, misalnya Anania Safira tiba-tiba jatuh karena bohong, Daud perang lawan Goliat, apalagi banyak kisah menegangkan, Simpson ya. Coba ekspresi menegangkan sambil berdialog. Kamera, rolling, action. Oh my God. Mantap. Terus. Wah, Kak Devina juga bagus. Kak Arwinto mantap. Kak Eli keren. Kak Wiwi. Pendeta Yuliana juga. Kak Ratna, good job. Oke, sekarang saya challenge ya, Kak ya. Saya challenge Kakak pilih satu cerita di Alkitab. Ekspresinya apa saja bebas Kakak yang pilih. Kakak kayak sambil cerita satu kisah, tapi nggak usah panjang-panjang, 30 detik aja. Satu ekspresi, Kak, atau mau dua ekspresi sekaligus bisa. Siapa yang mau coba? Silakan raise hand. Nah, kuncinya gini, Kak. Kuncinya gini. Kalau kita mau berekspresi, mau ngajar atau mau MC atau apapun ya, konyol-konyol sekalian, itu ada prinsipnya. Muka tebal, hati suci.
Wah, ini moto guru sekolah minggu versi Kak Suryadi, pencipta lagu Oh Sukacitaku. Beliau katakan muka tebal hati suci. Ya, jadi kita nggak usah ada gengsi-gengsian ya, nggak usah ada malu-malu. Siapa yang mau coba praktek? Mari, monggo. Silakan, silakan. Kak Leli, silakan Kak Leli. Saya stop share dulu. Saya kasih kesempatan Kak Leli, silakan di spotlight. Ya, oke, silakan Kak Leli. Yesus. Oh. Mantap banget, tepuk tangan. Meskipun suara nggak terlalu kedengeran, tapi terwakili dari ekspresi Kak, nyampe ke kita. Mantap Kak Leli. Ada lagi Kak Yudi, mau coba? Silakan, ada Kak Yudi dari GKI Jember, Kak Frans, boleh bantu spotlight. Di unmute dulu Kak, boleh? Unmute dulu boleh kah Kak Yudi, biar kedengaran suaranya? Udah main nunjuk aja nih, saya takut jadinya. Adik-adik, lihat gimana caranya kakak-kakak Yosef iri karena dia tidak mendapat jubah yang bagus. Seperti itu kak, iri. Seperti ini. Bagus, jubahnya lebih bagus daripada jubah yang kita pakai. Aku iri. Makasih. Mantap banget Kak Yudit, mengajar tentang Yusuf ya, yang saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Good, mantap. Ada lagi? Bagus-bagus nih. Silakan siapa yang mau coba ekspresi ya. Hai adik-adik semuanya. Wah, hari ini seneng banget. Kita punya temen yang berulang tahun. Yeay, gitu ya. Jadi kalau sukacita all out. Jangan tanggung-tanggung. Ya, siapa yang mau coba? Ada lagi? Satu lagi, ekspresi muka. Mari. Ada mau coba? Dicoba Kak? Kak Yanti Sinta. Oh, Kak Arwinto monggo. Kak Arwinto dulu nggak apa-apa. Silakan Kak Arwinto. Boleh spotlight, Bro? Unmute Kak Arwinto. Ya. Oke, dicoba ya. Adik-adik, gimana rasanya kalau kita berjalan dalam kegelapan? Seperti begini. Wah, gelap sekali ya. Kita semua perlu penerangan. Ayo, nyalakan terang masing-masing. Dan sumber terang kita adalah Tuhan Yesus. Semangat semua, kitalah terang dunia. Wow, terima kasih Kak Arwinto. Pakai gimmick ya, dan itu menarik sekali. Thank you Kak Arwinto. Kak Yanti, boleh Kak Yanti. All out. Saya coba ya Kak. Kedengeran kan? Kedengaran Kak, jelas. Silakan. Adik-adik, setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel belum pernah dipimpin oleh seorang raja. Terus karena selama ini bangsa Israel itu dipimpin langsung oleh Allah melalui para nabi dan para hakim. Terus apa yang terjadi ya? Akhirnya Bapak Samuel berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dikirimkan seorang raja. Nah, rajanya itu sudah dikasih tahu namanya Saul. Ternyata Saul setelah itu dia langsung ketakutan, dia ngumpet di balik-balik supaya dia tidak kelihatan sama orang-orang, juga sama Bapak Samuel. Ya Kak, itu aja. Mantap banget Kak Yanti, terima kasih. Wah, keren-keren nih semuanya. Boleh kita tepuk tangan dulu buat semua kakak-kakak. Mantap. Terima kasih kakak. Oke. Nah, sekarang saya ingin kita masuk ke poin selanjutnya ya Kak ya. Baik. Oke, saya lanjut dulu. Thank you kakak-kakak. Sayang waktu kita nggak banyak, jadi saya lihat kakak keren-keren ya Kak ya. Boleh saling apresiasi kakak kalau ada yang mau mengapresiasi temannya ya. Bagus banget. Oke. Nah, selanjutnya semoga ini
Oke, sekarang kita akan masuk ke poin selanjutnya kakak, yaitu tadi kita sudah ada di bagian bahasa tubuh ya. Nah, selanjutnya kakak, dalam bahasa tubuh kalau pertama mata, muka, selanjutnya adalah suara. Suara. Nah, suara kita kak, ada dua jenis bagian suara yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kakak bisa memainkan intonasi atau dinamika di suara kakak. Perlu ada penekanan. Nah, caranya gimana? Sesekali kak, suara kakak itu naik ke atas. Sesekali suara kakak itu normal. Sesekali suara kakak tuh ke bawah. Contoh ya, saya kasih contoh. Dengarkan baik-baik. Adik-adik, hari ini Kak Medi mau cerita. Itu up tuh, tinggi. Tentang seorang yang bernama Ananias. Itu normal. Dia punya istri bernama Safira. Mereka mau menjual tanah adik-adik. Up lagi tuh. Tapi hasil dari penjualan tanah mau diambil duitnya. Mau dipakai untuk diri sendiri. Wah, apa yang terjadi adik-adik selanjutnya? Up lagi. Bisa divariasikan. Sesekali normal, sesekali up, sesekali bisik-bisik down. Jadi up, normal, and down. Ya, ini up, kemudian ini normal, ya, kemudian di sini down, ya, up, normal, and down. Buat apa suaranya up? Supaya kita menarik perhatian anak, grab attention mereka. Kenapa normal? Untuk sesuatu yang penting. Kenapa down? Untuk sesuatu yang mendalam, kakak. Contoh, adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Dia sayang sama kamu dan saya. Siapa di sini mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Dia. Jadi divariasiin suaranya. Tidak monoton. Oke, itu untuk variasi suara dalam arti up, normal, and down. Lalu suara yang kedua, kakak bisa masuk dalam cerita yang kakak akan bagikan. Ya, misalnya suara, coba kita masuk, kita sama-sama buka firman Tuhan, kakak. Kita buka Kejadian pasal 3. Atau kalau kakak yang kesulitan untuk buka Alkitab, saya yang akan share screen di sini. Ya, Kejadian pasal 3. Lalu kita masuk ke suara-suara yang ada di situ. Saya coba besarkan, ya. Di sini ada suara ular, ya. Ada suara Tuhan, ada suara perempuan. Nah, coba kita baca bersama-sama ya. Kakak boleh dengarkan saya atau sebentar, saya bicara dulu baru kakak kita akan praktek ya. Contoh begini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, karena ini ular yang ngomong, Kak. Kakak jadi ular. Ular gimana coba? Nah, coba praktek semua. Tentulah Allah berfirman. Jadi ular nggak tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini. Nggak begitu ya, Kak ya? Ya, itu datar banget. Jadi tentulah Allah berfirman semua pohon sampai batuk ularnya dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2 langsung diganti suaranya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Yang ngomong siapa nih? Perempuan. Jadi suara perempuan ya. Kalau yang laki-laki misalnya atau yang perempuan, ya udah emang udah perempuan ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Siapa yang ngomong sekarang? Tuhan Allah ya. Jadi suara Tuhan. Digedein mulutnya, mulutnya dibuletin, suaranya ditebelin. Jadi gini nih, Kak. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Siapa lagi yang ngomong sekarang, Kak? Ular ya. Coba jadi ular. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, sekarang coba praktek nih. Ya, boleh unmute semuanya. Coba kita praktek ya. Kakak boleh buka Alkitab dari rumah, Kejadian 3 ayat 1. Lalu kita baca bersama-sama. Saya pengen kedengeran suaranya semua masuk dalam cerita itu, Kak. Nggak cuma selamat makan Novia. Saya nggak dibagi ya. Ya, masuk dalam cerita teks Alkitab tersebut. Kakak jadi ular, jadi perempuan, jadi suara Tuhan. Ya, siap.
Coba bareng-bareng dulu semuanya ya. Boleh keluarkan suaranya, boleh unmute, nggak apa-apa ribut, tapi kita all out. Siap? 1, 2, 3 dari ayat 1, go. Adapun ular, Dialah yang paling cerdik Adapun segala ular, binatang di darat segala lalu binatang yang paling oleh cerdik Tuhan Allah itu berkata itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan lalu buat perempuan itu pohon-pohonan pada dan ular itu ini boleh kami buah makan, pohon-pohonan tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman jangan kamu makan ataupun rasa buah itu nanti dari berkata kepada perempuan itu, Bagus. Tepuk tangan buat kakak. Oke. Nah, sekarang tadi sudah rame-rame ya kak ya. Saya mau sekarang, itu tadi kan rame-rame kita nggak kelihatan ya. Sekarang siapa yang berani sendiri dari ayat yang ke 17 ya. Sudah ada Kak? Ayat 17. Silakan Kak Yudi, monggo. Kak Yudi, ayat 17 Kak Yudi. Kontras ya, kalau bisa masuk dalam cerita all out, suaranya diganti-ganti. Ya, silakan Ya, Kak. Kak. Iya. Mohon izin mencoba. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 17 kan? Mantap. Terima kasih Kak Yudi. Tepuk tangan. Coba selanjutnya. Yang lain tepuk tangan dulu. Oke. Yang lain boleh dari ayat 10 sampai 11 10 11 12 boleh? Siapa? 10 11 12. Ayo Kak. Masuk dalam ceritanya ya, masuk dalam kisahnya. Ini ia menjawab itu manusia. Adam dan Hawa. Silakan. Siapa yang mau coba? Jadi kalau jadi suara Tuhan, kenapa kalian? Ada mungkin, iya Tuhan aku. Nah, jadi kalau jadi suara cewek, iya aku Hawa. Gitu ya. All out Kak. Kakak bisa Kak. Menurut penelitian, suara kita tuh bisa diganti-ganti sampai 10 sampai 12 suara. Ya, kita perlu latihan saja dan perlu mau terobos itu ya. Saat ini ada Kak Ima, Ita Ayat berapa, Simbolon. Kak? Dari ayat berapa, Ayat Kak? 9 deh, 9 sampai 12. Ada suara Ini Tuhan. ada Kak Ima Ita. Kak Ima, silakan. Selamat siang kakak-kakak. Saya Yulia bersama Kak Ima Ita. Oh, Kak Yulia, silakan Kak. Monggo ayat berapa tadi? 9 ya. Silakan. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Mantap Kak Yulia, terima kasih. Next. Kak siapa tuh? Kak Franz. Boleh ayat 4 ya, ayat 4 sekarang. Aku pengen dengar suara ular. Yang kedua ada Kak Yanti tadi. Kak Yanti boleh, suara ular Kak. Ayat 4. Waduh, ular ya. Jadi ular nih ceritanya. Ular Kak. All out Kak. Ya. Ularnya masuk yang kedua. Tahunnya. Baiklah. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya,
matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bagus banget Kak, keren Kak Yanti, keren banget ya Kak ya. Itulah Bukan ya, ular jadian ya Kak. bukan ular beludak ya Kak ya. Tidak membatasi diri dan itu jadi all out Kak, dan itu bagus banget. Kakak lebih hebat dari apa yang Kakak pikirkan. Kak Satrio sekarang dan Kak Silu nih, coba ayat yang ke ini aja Kak. Coba dari ayat 1, 2, 3 silakan. Berarti narator ya Kak ya? Oh, Ya narator, tapi ada ular sama ada Hawa di oke, situ. baik. Saya coba ya Kak. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Inilah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah-buah pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Terima kasih Kak Satrio, thank you, keren banget. Saya nggak terlalu jelas dengar, ada Zoom yang lain ya. Boleh di mute kah Kak Frans? Harusnya host bisa langsung mute. Thank you Kak Satrio, nice, thank you. Satu lagi boleh Kak Leli. Silakan Kak Leli, saya kasih ayat ini aja Kak, yang terakhir ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24, 2 ayat. Monggo Kak. All out. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Wih, mantap banget Kak Leli. Mantap Kak, thank you. Bagus semua ya kakak ya. Keren, saya senang banget hari ini. Oke, saya lanjut ya Kak ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, masih ada beberapa. Jadi kakak, bahasa tubuh itu harus benar-benar all out dan terlihat Kak. Nah, ini yang membedakan kita dengan kalau seandainya kita ngajar ke remaja ya. Kalau remaja udah terlalu dewasa dan dia akan ngerasa jadi lebay nih kakak. Nah, ukuran yang kita gunakan ini dengan kelas kecil bedanya adalah di lebaynya Kak. Kalau kelas kecil kita benar-benar yang bisa explore lebay banget. Kalau kelas besar, kalau saya bahasanya gini, kita all out tapi elegan. Nah, gitu ya Kak ya. Kita tetap total maksimal tapi kita tetap elegan dalam arti kita pokoknya gini Kak. Kita siapin dari hati, kita kasih yang terbaik, maka itu akan nyampe ke hati anak-anak. Ya, jadi saya beberapa kali juga pakai ini ke kelas gabungan, bahkan hampir remaja. Kita maksimalin, maka akan sangat seru Kak. Anak-anak tetap bisa menyimak karena kita tujuannya satu, ingin delivery isi cerita kepada anak-anak. Mereka ngerti, mereka nangkep dan mereka melakukan. Nah, kakak untuk yang suara-suara ini up, normal, dan down, kakak bisa pakai untuk nge-MC, untuk storytelling, untuk baca pengumuman, bisa divariasiin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kakak punya sesuatu nih. Nah, kita mau sama-sama ngerayain ulang tahun. Ya, kayak gitu tuh, bisa divariasiin. Intinya adalah gini Kak, jangan monoton. Jangan monoton. Kelas besar pun kalau kakak monoton itu membosankan. Jadi perlu ada variasi. Lalu Kak, tangan dan badan. Tangan kita harus bergerak Kak. Jangan cuman seuprit gini tangannya, tapi all out. Badan pun jangan cuman bicara di satu titik saja. Bergerak. Badan bergerak. Kalau memang harus tidur-tiduran di lantai. Nggak apa-apa Kak, all out. Kelas 1 sampai kelas 6 seru-seruan juga Kak.
anak-anak akan ngakak-ngakak juga kalau kakak all out ya. Intinya gini, jangan nanggung. Kalau nanggung akan garing. Ya, jangan nanggung. Kakak mau jatuh beneran. Ya, gimmick sekalian. Jangan nanggung. Maka nanggung akan buat, maksudnya apa sih nih kakak ini gitu ya. Kita harus peka juga lihat keadaan. Oke, jadi mata, kontak mata, muka ekspresif, suara divariasiin, bisa masuk dalam dialog, tangan ya, atas, depan, belakang, all out, badan juga bergerak. Oke. Lalu kita masuk ke latihan. Nah, ini dia Kak, untuk kakak latihan, kakak bisa latihan depan teman. Kakak bisa latihan depan cermin. Perlu ada jam terbang di situ ya Kak. Semakin banyak jam terbang, kakak akan semakin bagus. Lalu kemudian evaluasi plus perbaiki dan apresiasi. Ya, evaluasi teman, kasih juga apresiasi. Lalu perbaiki, nggak cuma sampai dievaluasi. Oke? Nah, sekarang saya mau kakak lihat atau kakak hubungi koordinator. Kalau ada koordinatornya sekarang, kakak chat bilang gini, Besti, banyakin aku jadwal ya. Nah, gitu. Ayo, silakan perbanyak jadwalnya Kak. Supaya apa? Supaya kakak makin terlatih. Oke, selanjutnya adalah humor. Humor bisa diciptakan Kak. Kakak bisa bikin gerakan-gerakan aneh di depan. Kayak misalnya lagi pegang mic, tiba-tiba mic-nya ke mata gitu ya, kayak Sri Mulat gitu. Itu masih lucu Kak buat anak-anak. Kayak gini nih, aku lagi pegang mic. Selamat pagi adik-adik. Aduh, Kak Medi salah. Pada ngakak loh anak-anak. Bikin lelucon juga bisa ya, interaktif sama mereka ya, tapi jangan sampai dalam membuat kelucuan ada penghinaan ya Kak. Aduh, kamu gendut banget deh, lucu banget hari ini. Jangan Kak ya. Jadi kita bisa lucu tapi elegan. Jangan sampai melabel anak. Atau pakai gimmick-gimmick yang lagi hit sekarang. Sekarang tuh lagi rame bercanda gitu-gitu ya. Nggak apa-apa Kak, nggak berdosa ya. Supaya jadi jembatan untuk masuk ke anak-anak hari ini. Lalu kemudian setelah humor, dalam kakak memimpin itu harus semangat. Kak Medi, semangatnya kayak gimana? Ini dia Kak, kita semangatnya itu standar anak. Jadi kalau anak semangatnya di 90%, kita pun harus di 90% ini Kakak. Lalu kemudian perintah kita harus jelas ya, dalam kita memberi perintah harus detail, dan karena anak-anak peniru yang paling ulung, kasih contoh. Dia nggak bisa cuma teori. Adik-adik, kita mau main games nih sekarang. Nih gini contohnya, coba Kak maju ke depan, contohin ya. Mau mimpin pujian, kita juga harus lompat supaya anak-anak lompat. Kita harus angkat tangan misalnya, biar anak-anak angkat tangan. Begitupun sebenarnya Kak, untuk kita ngajarin anak berdoa, ngajarin anak baca Alkitab, semua hal. Bagaimana caranya? Udah kasih contoh teladan, itu udah paling powerful. Oke? Kemudian ini bagian semangat. Jadi Kak jangan loyo ya. Jadi pemimpin acara, pemimpin pujian, itu harus semangat. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama. Jadi energi yang semangat itu akan nular. Ya, semangat, senyum, loyo, nguap, itu nular semua. Ya, jadi jangan sampai kita menularkan hal yang enggak juga kepada anak-anak. Kita masuk ke hal teknis. Kakak penting sekali untuk kita melihat kondisi ruangan. Make sure kondisi ruangannya nyaman. Kalau bisa jangan misalnya contoh ya, kondisi ruangan tuh jangan yang terlalu crowded anak-anaknya, ada space buat anak bergerak. Kalau bisa ada ini nyambung sama ke poin paling terakhir sih, distraksi. Pintunya jangan di belakang panggung. Jadi ada orang masuk atau di samping, anak-anak akan ke distract ya. Posisi duduk perhatikan. Lalu dicek dulu sound systemnya nyala apa enggak, baterainya aman apa enggak. Ya, ini OOTD itu outfit of the day. Baju yang kakak pakai nyaman atau enggak? Ya, jangan pakai tank top, jangan pakai rok pendek, jangan pakai high heels ya. Saya usul Kak, kalau bisa jangan pakai batik ya Kak. Jadi anak-anak seperti diajar Pak RT ya. Kalau bisa seragam, pakai seragam yang baju kerah ya. Kalaupun kemejanya dibuka, pakai kaos baru kemeja. Jadi tetap gaul gitu dan jadi masuk ke anak-anak hari ini. Ya, kalau mau rapi nggak apa-apa, rapi tapi tetap warna anak-anak, jangan warna orang tua atau orang dewasa. Jadi tetap masuk ke anak-anak kita hari ini. Tadi saya lihat ada kakak-kakak guru sekolah minggu GKI Cawang. Kita hari ini mau ada retreat di dekat sini Sentul. Wow, pakai seragam kuning biru
keren banget ya, pakai seragam yang colorful. Lalu kemudian kakak-kakak terakhir dalam kita mengajar perlu relevan ya. Kita lihat perkembangan zaman hari ini. Bahasa yang kita gunakan ya, jangan pakai bahasa-bahasa zaman dulu, nggak nyambung sama anak-anak sekarang. Pakai visual, audio yang bagus, menarik. Lalu kakak bisa pakai misalnya backsound dari YouTube ya. Maksimalkan teknologi yang ada untuk supaya masuk kepada anak-anak. Itu untuk poin relevan. Lalu kemudian terakhir banget karena sudah mau 10.30, saya berharap ada praktek sebentar ya Kak Frans dari kakak-kakak. Terakhir banget nih Kak, terakhir banget. Ketika hari H. Nah, kalau sudah hari H gimana dong Kak Medi? Coba kita bangkit berdiri dulu Kak. Saya mau ajarin pemanasan. Nah, salah satu coba kita bangkit berdiri semuanya. Salah satu pemanasan adalah kakak stretching. Coba angkat tangan. Stretching Kak. Stretching setinggi mungkin. Ke depan. Badan goyang-goyang sampai lentur. Ya. Sudah, boleh duduk kalau sudah. Sekarang A, I, U, E, O. Jadi senam mulut. Karena amunisi kita di sini nih, mesin kita ngomong nih di sini, jadi kita harus latihan biar nggak pernah nggak kakak lagi ngomong terus kayak ketek gitu, ya kan? Itu nggak latihan. Jadi coba A I U E O, A I U E O. Senam muka, ekspresi muka. Latihan mukanya biar lentur. Lalu ada namanya latihan lidah. Gini nih. A I U E O gitu Kak. Jadi mulut diringanin terus kayak gini. Ya kan? Badan udah stretching, udah siap ngomong, baru kakak gas. Selamat pagi adik-adik. Nah, itu nggak akan kelipet tuh karena sudah dilatih. Wah, mantap nih, semua udah pemanasan nih. Oke, setelah pemanasan adalah kakak udah Kak, begitu di lapangan ya, gas aja udah. Ya, istilahnya tuh gas sudah ya. Ini dia nih. Saya kasih tambahan lagi, gas ya. Waktu kakak sudah ada di depan, gas aja udah. Nggak usah takut-takut lagi gitu ya. Gas ya, pemanasan sudah, lalu bersenang-senang. Ketika di depan bersenang-senang aja Kak. Kalau nanti salah ngomong, ya udah perbaiki lagi, udah hari H gitu kan. Yang penting kakak sudah latihan dan persiapan. Dan santai aja Kak. Nih saya kasih tips nih. Smile. Kalau sudah di depan, senyum aja Kak. Senyum, interaksi aja. Kalau salah ngomong, waduh Kak Medi salah tuh. Coba ulangi lagi lagunya. Nggak di situ nadanya adik-adik. Ulang lagi ya. Gitu. Jadi jangan terlihat panik di depan. Aduh adik-adik salah nih. Maaf ya, aduh kakak gugup sekali hari ini. Ya, itu bikin down Kak. Jadi happy aja, senyum aja. Waduh, sebentar adik-adik, ayatnya salah nih. Revisi bentar ya. Revisi. Gitu. Jadi begitu hari H, gas sudah Kak. Jangan ngerasa gagal, takut, dan apapun. Oke? Itu pemaparan saya hari ini Kak-kakak. Sejam setengah. Semoga menolong, memberkati setiap kita, dan jangan takut salah Kak ya. Oke? Sebelum ketanya jawab Kak Frans, saya pengen ada praktek 3 kakak. Praktek 3 kakak menyampaikan apa yang tadi sudah dipersiapkan. Oke? Boleh Kak? Ya, siap. Raise hand. Mau jawab kata kakak. Ada Kak Yudi dari GKI Jember. Ada 2 lagi Kak. Silakan Kak Yudi, monggo. Langsung Kak kakak Yudi, mau Kak Medi boleh saya jadiin moto aja Kak Medi? Ya. Don't ever imagine the dragon but actually just a pigeon. Wow. Terima kasih Kak. Artinya apa itu Kak? Kita kalau waktu mau akan mengajar, jangan berharap itu membayangkan itu ada sebuah naga di depan kita, tapi ternyata yang kita hadapi itu hanya hal kecil sebelum darah dan kita pasti bisa melakukannya. Mantap Kak Yudi. Terima kasih, tepuk tangan.
Keren. Saya pikir Kak Yudi mau praktek. Oke, ada yang mau praktek kah sebelum kita tanya jawab? Siapa yang mau coba praktek apa yang sudah ditulis tadi? Ya, 1 menit saya kasih kesempatan. Lakukan semua yang tadi saya ajarkan ya Kak ya. Ekspresi, gerakan tangan, kontak mata, bergerak. Dinamika suara maksimal. Siapa yang mau coba? Jangan malu-malu ya. Jangan takut Boleh salah praktek juga. Kak Medi? Gunakan semua. Boleh. Kak Yudi lagi? Silakan Kak Yudi. Setelah Kak Yudi, yang lain boleh ya? Boleh spotlight, Bro Frans. Selamat pagi adik-adik. Wah, bersuka sekali kakak bersama Liam hari ini. Liam sudah potong rambut, sudah duduk mau berpisah dari si Leroy. Wah, luar biasa Liam. Tepuk tangan buat Liam, buat Leroy yang sudah mau bergabung bersama teman-teman semua. Selamat pagi adik-adik, sukacita semua bersama kita. Mari kita buka ibadah pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Setelah doa, mari kita memuji dengan sukacita Tuhan kita. Tangan ke depan, tanganku ke atas, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Luar biasa, sukacita semua. Mari kita duduk tenang, kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yudi. Selanjutnya siapa nih? Kak Yanti ya. Tepuk tangan dulu Kak Yudi, luar biasa, semangat sekali. Kak Yanti silakan. Pagi Kak. Oke, pagi Kak, silakan. Belum. Udah ada tepuk tangan aja. Sorry. Saya udah tepuk tangan ya. Silakan Kak. Nanti pada saat kita mau ini seolah-olah yang ada di sini, audiens di sini ikuti apa yang pas saat ice breaking ya Kak? Ya, ini anak-anak ya Kak, semua di sini. Anak-anak. Oke. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Baik. Oh, suaranya masih nggak kurang kedengeran. Coba kita mau denger lagi ya, sekali lagi ya. Kakak. Kakak mau denger sampai suaranya sampai ke Monas, ya? Oke, 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Baik, Kakak. Baik, Kakak. Oke, lumayan. Suaranya sudah sampai ke Monas dan juga sudah 1.000 orang rupanya di sini yang hadir. Nah, adik-adik, kita mau memulai kebaktian kita. Nah, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Nah, dilewatin dulu ya, Kak. Nah, adik-adik, gimana? Siapa di sini yang sudah sarapan? Ayo. Mana ya? Belum, Kak, belum. Ternyata adik-adiknya masih belum pada sarapan. Ntar perutnya bunyi-bunyi loh. Siapa di sini yang sudah minum susu? Tunjuk tangan. Belum, Kak. Belum. Wah, Kak Sinta melihat dari teleskop kakak. Ternyata ada yang sudah dan ada yang belum. Oke deh, nggak apa-apa. Tapi kita masih tetap semangat ya. Nah, yuk adik-adik kita berdiri. Kita mau sedikit olahraga, mau ice breaking. Di sini siapa yang tahu suara apa ini? Bek. Ada yang tahu? Suara kambing, Kak. Bebek kucing, Kak. Iya. Nah, kalau Kak Sinta bilang angka 1, berarti suara embenya sekali. Kalau angkanya 2, berarti suara embenya 2 kali. Kalau angkanya 3, suara embenya 3 kali ya. Yuk kita mulai ya. Bapak-bapak ada yang pergi ke padang rumput. Terus dia menemukan angka 1. Iya, terus abis itu dia pergi lagi. Dia pergi ke angka 3. Suaranya bagaimana? Ya, mbeknya lemes ya. Yuk, ada lagi. Kita lari lagi ke angka 3 lagi. Suaranya mana ya? Iya, mbeknya ternyata udah pada semangat. Yuk, udah gimana? Sudah panas adik-adik? Nah, kita mau mulai ibadah kita mau menyanyi ya. Udah Kak itu. Oke, thank you Kak Yanti. Ini cocok kelas kecil ya Kak ya, kayaknya ya. Oke, thank you, good job. Satu lagi, adakah yang mau coba? Kak Leli ini.
Kak Leli dari GKI Kavpol, silakan. Kavling polisi ya. Temennya Kak Erwin tuh nih. Oke, kan dengar ya suara saya? Oke. Kedengeran Kak? Saya coba mengajar. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Kalau minggu kita bawa Alkitab, sapa guru sambil menatap. Adik-adik, sekolah minggu yang mantap-mantap. Apakah hari ini sudah siap? Oke, ya. Mantap, Hari cakep. ini tadi Bang Awin sudah berdoa ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita hari ini. Melanjutkan cerita yang minggu lalu. Masih ingat nggak adik-adik? Kalau minggu lalu ada seorang raksasa. Raksasa itu besar apa kecil? Raksasa. Dia ya, giant ya, dia begitu besar. Goliat namanya. Dia besar sekali, bertubuh besar dan kuat. Dia menantang seorang anak kecil saja. Masih ingat? Anak kecil itu namanya Daud. Ya, Goliat menantang. Kau anak kecil, mau mengalahkan aku? Tidak. Kau pasti kalah. Sombong sekali ya adik-adik ya. Goliat yang besar ini sombong karena dia punya badan yang besar. Tapi adik-adik lihat deh. Daud yang kecil seperti adik-adik semua ini. Nah, seperti Caleb, seperti Ryan, ya, seperti John, semuanya. Mereka meskipun kecil, Daud ini kecil, tapi dia percaya Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak adik-adik? Daud ini mengalahkan Goliat. Nah, dengan bekas kata pel, Daud ngomong, hai Goliat, aku bisa mengalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus menolong. Dia ambil ketepet batunya. Dan kita lihat. Wah. Sebuah batu yang kecil tadi. Dia mengenai. Apa ini? Mengenai pelipis. Kulihat dan dia. Kulihatnya. Mati. Ya. Itu kalah ya. Jadi. Adik-adik semua. Ya. Jobrai semua. Kita lihat. Meskipun kita kecil, tapi kita percaya Tuhan menolong kita, kita tidak takut, kita tidak gentar, kita bisa menang. Sama siapa? Tuhan Yesus. Oke? Ya, adik-adik, semua kita siap? Yuk, mari kita menyanyi dengan gembira, kita memuji Tuhan, karena Tuhan yang selalu pimpin kita. Itu, Kak. Terima kasih Kak Leli. Kita aplaus. Oke, ada lagi satu yang mau coba. Waktu kita masih ada, Kak Frans? Atau langsung tanya jawab? Udah habis masuk sesi mepet ya? Jawab. Iya. Oke. Baik, silakan Frans Pandu. Iya, makasih banyak Kak Medi buat materinya hari ini. Sangat menjadi pelajaran buat kita semua. Menginspirasi juga Kak. Dan sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan tadi sudah ada 3 pertanyaan yang selama ini saya catat sepanjang ini. Itu udah dijawab semua Kak. Yang kami lihat tadi ada apakah suara up, normal, dan down bisa digunakan dalam MC atau hanya bisa buat cerita. Tadi sudah dijelaskan. Bisa. Dan Kak Yuni ada apakah di kelas besar teknik ini masih bisa digunakan? Yang tentang suara dan gerak tubuh tadi. Dan jawabannya bisa. Tapi all out-nya dengan elegan. Dan ada tadi gimana cara membangkitkan semangat adik-adik kelas besar yang banyak malu-malu. Ini sudah dijawab Kak di bagian kolom komentar juga oleh Kak Medi. Ada 4. Dan sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab.
ini dibatasi Kak, karena waktunya sudah sangat terbatas. Kita Siap. batasi jadi 3 pertanyaan aja. Mungkin ada Siap. yang mau eh, raise hand, dan ini sudah ada satu Kak dari kolom chat. Mungkin ada satu lagi, bisa dari kolom chat, bisa dari raise hand. Siap, saya tambahin dulu tuh yang pertanyaan kalau kelas besar ya. Jadi kadang kita tuh membuat mereka jadi kayak anak-anak kelas kecil dari cara memanggil, Kak. Jadi kelas besar tuh sudah agak rada itu kalau kita panggil adik-adik. Jadi kadang kita ganti aja ya guys atau teman-teman gitu-gitu, itu lebih bahasa mereka sekarang ya, guys sama teman-teman, atau kalau anak-anak di Jakarta tuh I sama you tuh beberapa yang kalau international school nggak apa-apa kita pakai istilah-istilah itu ya. Jadi nggak diadik-adikin semua, mereka udah ngerasa risih. Sisanya yang tadi tuh saya udah jawab di kolom chat. Selamat dipraktekkan. Silakan yang mau nanya langsung. Oke Kak, ini udah ada 3 pertanyaan kekumpul Kak. Yang pertama, ini mau dikumpulin dulu atau langsung jawab ya Kak? Yang mana dulu nih? Yang pertama ada dari chat, ada Kak Eli. Oke. Ini pertanyaannya. Siap. Kak Eli, bagaimana anak-anak yang suka bermain dan ngobrol di kelas besar sudah berulang bertemu di kelas? Oke, perlu ada rules Kak di kelas ya, dikasih tahu di awal ada rulesnya, dan kalau bisa rulesnya juga kakak-kakak juga praktekan. Jadi kadang kakak ngajarin anak jangan ngobrol, kakaknya ngobrol. Jangan main handphone, kakaknya main handphone. Jadi perlu ada teladan di situ. Lalu supaya jadi anak tuh minggu tuh momen mereka kangen-kangenan sama temennya Kak. Itu dilampiaskan lewat icebreaker. Jadi kalau bisa dikasih icebreaker di awal, kasih ada games dan lain-lain. Lalu di dalam sharing firman, kakak bikin ada kelas-kelas diskusi. Kelas besar itu udah seneng diskusi Kak. Jadi bikin kelompok-kelompok kecil yang ada satu, let's say Kak Yanti nih ketuanya. Ada 5 anak di situ, satu kakak 5 anak, satu kakak 5 anak. Bahas materi yang dipelajari waktu itu. Jadi kita udah nggak pakai pola dulu tuh kan satu arah, kakak ngajar terus selama setengah jam. Nggak bisa, ada ruang-ruang interaksi. Setelah sharing firman, dalam firmannya pun banyak ruang interaksi, lalu kasih ruang mereka berbagi di situ, di kelompok-kelompok kecil. Itu efektif, silakan dilakukan. Lalu sekalian sama Kak Arwin tuh rada nyambung soalnya ini ya, Kak Eli sama nih sama Kak Ria ya, rada mirip-mirip. Lalu kalau Kak Arwin, terima kasih. Makasih Kak Eli, selamat dipraktekkan. Lalu Kak Arwinto, bagaimana kelas yang mengantuk di pagi hari? Jangankan anak-anak Kak, kita aja kalau ke ibadah umum ya Kak Arwinto, nguap-nguap tuh jam-jam 6, jam 7. Nah butuh pencairan suasana dulu untuk naikin suasana. Nggak bisa dipaksa di awal, tapi butuh icebreaker dulu, untuk welcoming dulu. Jadi icebreaker menolong untuk jembatan masuk ke ibadah. Ya, dan kalau bisa icebreaker yang ada ruang-ruang mereka juga di situ untuk berbagi. Jadi nggak cuma dari kita satu arah. Baru kita bawa semangatnya itu. Kemudian Terima kasih Kak Medi. Thank you Kak. Iya betul, memang agak sulit ya Kak Yuni, trik-trik. Kalau menurut aku sih trik-trik yang tadi ya, sebut nama, lalu libatkan mereka, ajak ngobrol. Jadi sebelum ibadah kita tuh udah bangun hubungan sama mereka, itu bentuk icebreaker. Gimana perjalanan hari ini? Sekolah gimana? Dan memang itu nggak bisa dipaksakan Kak. Jadi itu yang saya bilang, proses mengenal dikenal tuh perlu dibangun, prosesnya panjang. Lalu setelah ibadah pun tetap harus koneksi sama mereka gitu, sebagai teman, lewat orang tuanya dan lain-lain. Maka semakin kita dekat sama mereka, kita ngomong apa aja mereka akan nurut. Gitu. Jadi untuk ini Kak Ruliana nih, kakakku dari Batam nih. Bagaimana mengembangkan minat untuk anak biar lebih kreatif? Kasih ruang Kak Ruliana, selalu banyak kasih ruang buat anak untuk kasih ruang salah juga ya dalam mereka berkreasi ya. Kadang nggak selalu 100% benar, ada salah-salah, ya udah kasih ruang itu. Ya kalau suka ngantuk memang suka ngantuk gitu. Ngantuk apa ngatur nih Kak Ruliana bagi kelas? Ngatur apa ngantuk? Saya nggak nangkep pertanyaan. Bagaimana dengan ngantuk maksudnya ya? Emang kalau ngantuk Kak harus kasih tahu tidur lebih awal Sabtu malam tuh. Kadang anak-anak gitu main game terus, paginya jadi kita yang jadi korban ya. Jadi tapi bisa dibantu dengan ini Kak, ada icebreaker, lalu perbanyak ruang untuk dia bercerita, berbagi, kasih banyak ruang-ruang itu aja.
Bagaimana mengatasi tiba-tiba kita blank di tengah acara yang kita bawa? Perlunya cue card, Kak Yanti. Ya, cue card tuh kayak panduan acara, alur yang kita buat itu pegang aja jadi catatan. Bisa di catatan atau di handphone. Saya tipe yang dua-duanya, kadang catatan, kadang di handphone. Itu nolong. Udah di depan terus, abis ini ngapain ya? Lihat aja catatan. Oh, persembahan nih abis ini gitu ya. Nah, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang tiba-tiba kita lihat kita bosan dengan cara yang kita bawakan? Jangan fokus ke yang enggak yang kayak nganggap remeh kita, Kak. Fokus ke yang memperhatikan kita. Kan audiens tuh banyak tuh. Ada anak-anak yang kayak nggak apa-apa, Kak. Nggak selalu sempurna 100%, tapi pasti ada satu anak yang serius memperhatikan kita. Fokus ke dia sudah. Tapi bukan berarti yang itu kita cuekin. Kita sambil ngajar, kita cari tips untuk apa yang dia suka nih, gitu. Makanya penting proses mengenal dikenal. Kalau anak itu ternyata dia suka ngomong, kasih ruang dia ngomong. Anak itu suka perlu ada trigger apa, dia seneng dipuji, puji dia, gitu. Penting untuk mengenali anak-anak yang kita ajar. Makanya sebenarnya, Kak, saya tuh lebih seneng kelas yang nggak terlalu rame 100 sampai ribuan. Saya lebih seneng kelas kecil untuk bisa kenali mereka, untuk bisa mention mereka. Tapi kalau ada kesempatan misalnya kayak saya bawa firman KKR anak, terakhir tuh Jamnas di Solo 250 anak, kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 6. Saya gila-gilaan loh, Kak. Saya sampai tidur-tidur. Semua gimmick ini saya pakai, seru-seru aja, Kak. Jadi memang tergantung bagaimana kita membawakan gitu. Jadi dalam proses itu tetap kitanya harus yang pasti dari semua ini ya, Kak. Udah mendekati udah hari H, bawa dalam doa, Kak. Karena hanya Roh Kudus yang bisa insyafkan anak-anak untuk dia berubah, bertobat, ya, terus andalkan Tuhan. Saya selalu bersyukur setiap mau sesi atau apapun saya selalu gugup supaya saya mengandalkan Tuhan dalam proses itu. Jadi semoga ini menolong, Kak. Silakan dilakukan gitu. Fokus ke anak yang itu ya, Kak Yanti, yang memperhatikan pasti ada. Iya, makasih, Kak. Kak, ini ada terakhir dari Kak Tang dari GKI Perniagaan. Ini untuk informasi pertanyaan penutup ya, kayak karena waktunya udah mepet banget ini. Siap. Kak. Siap, Brother. Silakan, Kak Tang. Iya, makasih, Kak. Saya mau tanya, saya kan megang anak kelas 1 dan kelas 2, itu kelas kecil. Itu kadang-kadang bagaimana ya yang harus kita perbuat, karena anak-anak kita itu lumayan banyak, sekitar 20-an lebih. Sedangkan gurunya itu hanya ada 3. Bagaimana kadang-kadang kita bisa mengarahkan anak itu supaya konsentrasi. Karena anak kelas 1 dan 2 itu sekarang kan, apalagi anak kelas 1 belum bisa baca, belum bisa itu, kita agak kesulitan gitu loh, Kak. Gimana cara kita bisa menghandle mereka supaya lebih baik, supaya bisa digabung dengan kelas 2 gitu loh. Siap, thank you Kak Tang. Pertanyaan bagus. Pertama, Kak, Kakak tata di kelas itu ada kayak batas-batas. Kayak misalnya di lakban tuh, oke, barisan kelas 1 cewek misalnya. Dia ada ruang kayak lorong, Kakak lakban tuh khusus itu. Jangan keluar dari garis ini ya. Dari sisi penataan tuh harus ada rules-nya dulu. Lalu oke, barisan yang kedua. Nah, kakak-kakaknya itu harus inisiatif. Misalnya ada satu kakak yang mimpi di depan, kakak-kakak yang di bawah ini, 3 kakak yang lain, itu harus inisiatif untuk ayo memuji Tuhan yuk, untuk mengikuti kakak yang di depan. Nah, kakak yang di depan silakan dipraktekkan semua ilmu yang saya bagikan ya. Vokalnya jelas, interaksi sama mereka, adik-adik ya, fun juga, Kak. Jadi kalau mengajar anak kelas kecil tuh jangan terlalu diktator. Nurut ya, dengerin kakak ya, awas, nggak gitu, Kak. Fun aja, menyenangkan. Yuk adik-adik, yuk bisa tertib ya. Hari ini kakak punya rules loh, gitu. Kasih beberapa hadiah untuk jadi gimmick daya tarik. Lalu kemudian tetap menyenangkan tapi juga tetap tegas, Kak. Silakan, Kak, dipraktekin si ilmu-ilmu yang tadi. Plus ada rules-rules, lalu jadi satu tim dalam kelas. Rasanya cukup, Kak. 20 anak tuh malah nggak terlalu banyak kalau ada 3 kakak di kelas. Kepegang itu. Tinggal gimana si kakaknya yang ngelit. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi kita nggak usah suruh mereka baca Alkitab dulu ya, Kak ya? Rasanya kita, belum gitu. Betul, kita yang bacain aja kalau untuk kelas kecil. Sama jangan panjang-panjang ya, Kak. Misalnya 20 ayat gitu. Kakak cari aja satu ayat kunci dari situ, lalu itu diulang-ulang untuk dihafalin dan lain-lain. Lalu udah langsung diceritakan. Pakai visual, Kak, pakai alat peraga dan lain-lain. Ya, terus mungkin untuk cerita hanya sekitar 10 sampai 15 menit aja ya, Kak ya. Betul. Karena terlalu lama mereka bosen. Betul. Kecuali kakak maksimalin semua public speaking plus pakai alat peraga, libatkan mereka, seru tuh 30 menit masih bisa kepegang. Asal Oke, menarik Kak.
Makasih banyak Kak penjelasannya Kak. Semangat Kak Tang. Tuhan berkati. Oh ya, ini mohon maaf Kak Happy dari